Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Nabila Nisa, BP 19.010.7/2021. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek. Pada umumnya, pengeluaran kas dalam perusahaan dilakukan dengan menggunakan cek. Pengeluaran kas yang tidak dapat dilakukan dengan cek karena jumlahnya biasanya relatif kecil dilaksanakan menggunakan dana kas kecil. Pengeluaran kas dengan cek memiliki kebaikan ditinjau dari pengendalian intern berikut ini. Yang pertama, dengan digunakannya cek atas nama, pengeluaran cek akan dapat diterima oleh pihak yang namanya sesuai dengan yang ditulis pada formulir cek. Dengan demikian, pengeluaran kas dengan cek menjamin diterimanya cek tersebut oleh pihak yang dimaksud oleh pihak pembayar. Yang kedua, dilibatkannya pihak luar dalam hal ini bank dalam pencatatan transaksi pengeluaran kas perusahaan. Dengan digunakannya cek dalam setiap pengeluaran kas perusahaan, transaksi pengeluaran kas direkam juga oleh bank yang secara periodik mengirimkan rekening koran atau bank statement kepada perusahaan nasabahnya. Rekening koran bank inilah yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengecek ketelitian catatan transaksi kas perusahaan yang direkam di dalam jurnal penerimaan dan pengeluaran kas. Yang ketiga, jika sistem perbankan mengembalikan cancel check kepada check issuer, pengeluaran kas dengan cek memberikan manfaat tambahan bagi perusahaan yang mengeluarkan cek dengan dapat digunakannya cancel check sebagai tanda terima kas dari pihak yang menerima pembayaran. Dengan digunakannya cek dalam pengeluaran kas, check issuer akan secara otomatis menerima tanda penerimaan kas dari pihak yang menerima pembayaran. Cancel check sebagai tanda terima pembayaran lebih andal karena di dalam endorsement terkait pihak bank yang merupakan pihak yang independen bagi pembayar maupun bagi penerima pembayaran. Fungsi yang terkait. Yang pertama, fungsi yang memerlukan pengeluaran kas. Jika suatu fungsi memerlukan pengeluaran kas, misalnya untuk pembelian jasa dan untuk pembiayaan perjalanan dinas, fungsi yang bersangkutan mengajukan permintaan cek kepada fungsi akuntansi bagian utang. Yang kedua, fungsi kas. Dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek, fungsi ini bertanggung jawab dalam mengisi cek, memintakan otorisasi atas cek, dan mengirimkan cek kepada kreditur via pos atau membayarkan langsung kepada kreditur. Yang ketiga, fungsi akuntansi. Dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek, fungsi akuntansi bertanggung jawab atas yang pertama, pencatatan pengeluaran kas yang menyangkut biaya dan persediaan. Yang kedua, pencatatan transaksi pengeluaran kas dalam jurnal pengeluaran kas atau register cek. Yang ketiga, pembuatan bukti kas keluar yang memberikan otorisasi kepada fungsi kas dalam mengeluarkan cek sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut. Yang keempat adalah fungsi pemeriksaan intern. Dalam sistem akuntansi pengeluaran dengan cek, fungsi ini bertanggung jawab untuk melakukan perhitungan kas atau cash account secara periodik dan mencocokkan hasil perhitungannya dengan saldo kas menurut catatan akuntansi atau rekening kas dalam buku besar. Jaringan prosedur yang membentuk sistem. Dalam sistem pengeluaran kas dengan cek dibagi menjadi 3 macam sistem, yang masing-masing sistem tersebut terdiri dari berbagai jaringan prosedur berikut ini. Yang pertama, sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek yang tidak memerlukan permintaan cek, yang terdiri dari jaringan prosedur berikut. Yang pertama yaitu prosedur pembuatan bukti kas keluar, yang kedua prosedur pembayaran kas, yang ketiga prosedur pencatatan pengeluaran kas. Yang kedua yaitu sistem akuntansi pengeluaran kas yang memerlukan permintaan cek, terdiri dari jaringan prosedur berikut ini. Yang pertama, prosedur permintaan cek, yang kedua, prosedur pembuatan bukti kas keluar, yang ketiga, prosedur pembayaran kas, dan yang keempat, prosedur pencatatan pengeluaran kas. Dokumen yang digunakan. Yang pertama, bukti kas keluar. Dokumen ini berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas kepada bagian kasa sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut. Yang kedua, cek.
Cek merupakan dokumen yang digunakan untuk memerintahkan bank melakukan pembayaran sejumlah uang kepada orang atau organisasi yang tercantum di dalam cek. Yang ketiga, permintaan cek. Dokumen ini berfungsi sebagai permintaan dari fungsi yang memerlukan pengeluaran kas kepada fungsi akuntansi untuk membuat bukti kas keluar. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek adalah yang pertama yaitu jurnal pengeluaran kas. Dokumen sumber yang digunakan dalam jurnal pengeluaran kas adalah faktur dari pemasok yang telah dicap lunas oleh fungsi kas. Dalam pencatatan utang dengan account payable system, untuk mencatat transaksi pembelian digunakan jurnal pembelian dan untuk mencatat pengeluaran kas digunakan jurnal pengeluaran kas. Yang kedua adalah register cek. Register cek digunakan untuk mencatat cek-cek perusahaan yang dikeluarkan untuk pembayaran prakreditur perusahaan atau pihak lain dalam pencatatan utang dengan voucher payable system. Transaksi untuk mencatat transaksi pembelian digunakan dua jurnal yaitu register bukti kas keluar dan register cek. Unsur pengendalian intern. Unsur pengendalian intern terbagi dua. Yang pertama, organisasi. A. Fungsi penyimpanan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi, di mana catatan akuntansi yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi dapat berfungsi sebagai pengawas semua mutasi kas yang disimpan oleh fungsi penyimpanan kas. B. Transaksi pengeluaran kas tidak boleh dilaksanakan sendiri oleh bagian kas sejak awal sampai akhir tanpa campur tangan dari fungsi yang lain, dan di mana unsur sistem pengendalian intern mengharuskan pelaksanaannya setiap transaksi oleh lebih dari fungsi agar terciptanya adanya internal check. Yang kedua yaitu sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. A. Pengeluaran kas harus mendapatkan otorisasi dari pejabat yang berwenang, yang dimana transaksi pengeluaran kas diotorisasikan oleh pejabat yang berwenang dengan menggunakan dokumen dari bukti kas keluar. B. Pembukaan dan penutupan rekening bank harus mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang, di mana sistem pengendalian intern mengharuskan setiap pembukuan dan penutupan rekening bank mendapatkan persetujuan dari manajemen puncak. Yang C. Pencatatan dalam jurnal pengeluaran kas atau dalam metode pencatatan tertentu dalam register cek harus didasari atas bukti kas keluar yang telah mendapatkan otorisasi dari pejabat yang berwenang dan dilampiri dengan dokumen pendukung yang lain, di mana sistem pengendalian intern mengharuskan setiap pencatatan ke dalam catatan akuntansi didasari pada dokumen sumber yang telah diotorisasikan oleh pejabat yang berwenang dan yang dilampiri dengan dokumen pendukung lengkap dan telah diproses melalui sistem otorisasi yang telah berlaku. D. Saldo kas yang ada di tangan atau dana kas kecil dan penerimaan kas dari penjualan tunai serta dari piutang dan dari piutang yang belum disetorkan ke bank harus dilindungi dari kemungkinan pencurian atau penggunaan yang tidak semestinya. E. Dokumen dasar dan dokumen pendukung transaksi pengeluaran kas harus dibubuhi cap lunas oleh bagian kasa setelah transaksi pengeluaran kas dilakukan, agar menghindari penggunaan dokumen pendukung lebih dari satu kali sebagai dasar pembuatan bukti kas keluar. F. Penggunaan rekening koran bank yang merupakan informasi dari pihak ketiga untuk mengecek ketelitian catatan kas oleh fungsi yang tidak terlibat dalam pencatatan dan penyimpanan kas. G. Semua pengeluaran kas harus dilakukan dengan cek atas nama perusahaan penerima pembayaran atau dengan pemindah bukuan. H. Jika pengeluaran kas hanya menyangkut jumlah yang kecil, pengeluaran kas dilakukan melalui dana kas kecil saja, yang akuntansinya diselenggarakan dengan sistem impres system, agar catatan akuntansi kas di perusahaan dapat diawasi dengan ketelitian dan
keandalan dengan menggunakan jasa pihak luar yang bebas. Setiap penerimaan dan pengeluaran kas harus melibatkan bank. Secara periodik diadakan pencocokan antara jumlah kas fisik yang ada di tangan dengan jumlah kas menurut catatan. Agar perhitungan fisik kas yang ada di tangan perusahaan harus dilakukan secara periodik untuk mencegah karyawan perusahaan menggunakan kesempatan penyelewengan penggunaan kas. Kas yang ada di tangan dan kas yang ada di perjalanan diasuransikan dari kerugian. Karena jika kas yang ada di tangan dan kas yang ada di perjalanan jumlahnya relatif besar, sehingga diperkirakan akan timbulnya kerugian yang besar jika terjadi perampokan atau pencurian, perusahaan sebaiknya diasuransikan untuk menghindari risiko kerugian yang akan terjadi. Kasir diasuransikan, yang dimana untuk menghindari kerugian akibat penyelewengan kas yang dilakukan oleh karyawan untuk diserahi tugas sebagai penyimpan kas, maka karyawan tersebut perlu diasuransikan. Kasir dilengkapi dengan alat mencegah terjadinya pencurian terhadap kas yang ada di tangan. Misalnya kayak mesin register kas, almari besi, dan strong room. Yang semua nomor cek harus dipertanggungjawabkan oleh bagian kasa. Karena formulir cek berfungsi sebagai perintah kepada bank untuk membayarkan sejumlah uang perusahaan kepada orang tertentu atau kepada pembawa cek tersebut, maka pengguna cek diawasi dengan mengontrol penggunaan nomor urut cek tersebut. Dampak konseler cek terhadap sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek. Ada dua dampak yang akan terjadi. Yang pertama yaitu jika sistem perbankan pengembalian konseler cek kepada cek user terhadap user setelah penerima pembayaran mencairkan cek yang diterimanya melalui cek e-learning, sistem pengeluaran kas perusahaan pembayar tidak menuntut penyerahan kwitansi sebagai tanda penerimaan pembayaran dari pihak yang menerima pembayaran, di mana sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek perusahaan pembayar akan memperlakukan konseler cek yang diterima oleh perusahaan pembayar sebagai dokumen pendukung bukti kas keluar yang disimpan dalam arsip bukti kas keluar yang telah dibayar. Yang kedua yaitu jika sistem perbankan tidak mengembalikan konseler cek kepada cek user setelah penerimaan pembayar mencarikan cek yang diterimanya melalui cek e-learning, maka sistem pengeluaran kas perusahaan pembayar menuntut penyerahan kwitansi sebagai tanda penerimaan pembayaran dari pihak yang menerima pembayaran. Sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek perusahaan pembayar akan menerima kwitansi dari perusahaan penerima pembayaran segera setelah cek dikirim kepada dan diterima oleh perusahaan yang menerima pembayaran tersebut. Bagan alir sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek. Yang pertama yaitu bagan alir dokumen sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek dalam account payable system. Account payable system merupakan sistem pembayaran utang di mana pencatatan dilakukan tidak membutuhkan voucher atau bukti kas keluar, tetapi berdasarkan transaksi pembelian, yaitu faktur dari pemasok dicatat ke dalam jurnal pembelian, serta faktur dari pemasok tersebut digunakan sebagai dasar pembuatan cek. Yang kedua yaitu bagan alir dokumen on-time voucher payable system dengan cash basis. On-time voucher payable system dengan cash basis merupakan sistem pembayaran utang berbasis kas
dan di mana pencatatannya menggunakan voucher atau bukti kas keluar. Dan apabila bagian utang telah menerima faktur dari pemasok, maka bagian utang akan mengarsipkan dokumen untuk sementara waktu. Dan setelah jatuh tempo, maka bagian utang baru membuatkan bukti kas keluar dan dicatat ke dalam register bukti kas keluar. Bukti kas keluar akan langsung diserahkan ke bagian kasa untuk dibuatkan ceknya. Yang ketiga adalah bagian alir dokumen on-time voucher payable system dengan accrual basis. On-time voucher payable system dengan accrual basis merupakan sistem pembayaran utang berbasis akrual dan di mana pencatatannya dibutuhkan voucher atau bukti kas keluar. Dan apabila bagian utang telah mendapatkan faktur dari pemasok, maka bagian utang akan langsung membuat bukti kas keluar dan mencatatnya ke dalam register bukti kas keluar. Serta bukti kas keluar akan diarsipkan sementara setelah jatuh tempo. Bukti kas keluar yang diserahkan ke bagian kasa tersebut sebagai perintah untuk membuat cek. Yang keempat yaitu bagian alir dokumen Bill Up Voucher Payable System. Bill Up Voucher Payable System merupakan sistem pembayaran utang di mana pencatatannya menggunakan voucher atau bukti kas keluar. Dalam Bill Up Voucher Payable System, satu bukti kas keluar yang memiliki pemasok yang sama bisa digunakan untuk lebih dari satu faktur, dan biasanya sistem ini digunakan oleh perusahaan untuk melakukan pembayaran kepada kreditur secara periodik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmila, kelas 2A D3 Akuntansi, BP 1901071038. Saya dari kelompok 4. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sistem akuntansi pengeluaran kas dengan uang tunai melalui sistem dana kas kecil. Deskripsi kegiatan ada dua, yaitu sistem saldo berfluktuasi dan impaired system. Pertama yaitu sistem saldo berfluktuasi. Penyelenggaraan dana kas kecil dilakukan dengan prosedur sebagai berikut. Pertama, pembentukan dana kas kecil dicatat dengan mendebit akun dana kas kecil. Kedua, pengeluaran dana kas kecil dicatat dengan mengkredit akun dana kas kecil, sehingga setiap saat saldo akun ini berfluktuasi. Dan yang ketiga, pengisian kembali dana kas kecil dilakukan dengan jumlah sesuai dengan keperluan dan dicatat dengan mendebit akun dana kas kecil. Dalam sistem ini, saldo akun dana kas kecil berfluktuasi dari waktu ke waktu. Kedua, impaired system. Penyelenggaraan dana kas kecil dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan dana kas kecil dilakukan dengan cek dan dicatat dengan mendebit akun dana kas kecil. Yang kedua, pengeluaran dana kas kecil tidak dicatat dalam jurnal, sehingga tidak mengkredit akun dana kas kecil. Yang ketiga, pengisian kembali dana kas kecil dilakukan sejumlah rupiah yang tercantum dalam kumpulan bukti pengeluaran kas kecil. Dokumen yang digunakan dalam sistem dana kas kecil. Yang pertama, bukti kas keluar. Dokumen ini berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas dari fungsi akuntansi kepada fungsi kas sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut. Yang kedua, cek. Dokumen yang dipakai untuk memerintahkan bank melakukan pembayaran sejumlah uang kepada orang atau badan yang namanya tercantum pada cek atau pembawa cek. Yang ketiga, permintaan pengeluaran kas kecil. Dokumen ini digunakan oleh pemakai dana kas kecil untuk meminta uang ke pemegang dana kas kecil. Bagi pemegang dana kas kecil, dokumen ini berfungsi sebagai bukti telah dikeluarkannya kas kecil olehnya. Dan yang keempat yaitu bukti pengeluaran kas kecil. Dokumen ini dibuat oleh pemakai dana kas kecil untuk mempertanggungjawabkan pemakaian dana kas kecil. Dokumen ini dilampiri dengan bukti-bukti pengeluaran kas kecil dan diserahkan oleh pemakai dana kas kecil kepada pemegang dana kas kecil. Dan yang kelima yaitu permintaan pengisian kembali kas kecil. Dokumen ini dibuat oleh pemegang dana kas kecil untuk meminta kepada bagian utang agar dibuatkan bukti kas yang keluar untuk pengisian kembali dana kas kecil.
Dalam sistem dana kas kecil dengan imperes sistem, jumlah yang diminta untuk pengisian kembali dana kas kecil adalah sebesar jumlah uang tunai yang telah dikeluarkan sesuai yang tercantum dalam bukti pengeluaran kas kecil yang dikumpulkan dalam arsip pemegang dana kas kecil. Selanjutnya itu fungsi yang terkait dalam sistem dana kas kecil. Yang pertama, fungsi kas. Fungsi kas bertanggung jawab dalam mengisi cek, memintakan otoritas atas cek, dan menyerahkan cek kepada pemegang dana kas kecil pada saat pembentukan dana kas kecil dan pada saat pengisian kembali dana kas kecil. Yang kedua, fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi bertanggung jawab atas yang pertama, pencatatan pengeluaran kas kecil yang menyangkut beban dan persediaan. Yang kedua, pencatatan transaksi pembentukan dana kas kecil. Yang ketiga, pencatatan pengisian kembali dana kas kecil dalam jurnal pengeluaran kas atau register cek. Yang keempat, pencatatan pengeluaran dana kas kecil dalam jurnal pengeluaran dana kas kecil. Yang kelima, pembuatan bukti kas keluar yang memberikan otorisasi kepada fungsi kas dalam mengeluarkan cek sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut. Dan yang ketiga, fungsi pemegang dana kas kecil. Fungsi ini bertanggung jawab atas penyimpanan dana kas kecil, pengeluaran dana kas kecil sesuai dengan otorisasi dan pejabat tertentu yang ditunjuk, dan permintaan pengisian kembali dana kas kecil. Yang keempat, fungsi yang memerlukan pembayaran tunai. Dan yang terakhir, fungsi pemeriksaan intern. Dalam sistem kas, fungsi ini bertanggung jawab atas perhitungan dana kas kecil secara periodik dan percobaan hasil perhitungan dengan catatan kas. Fungsi ini juga bertanggung jawab atas pemeriksaan serta secara mendadak atau surprise audit terhadap saldo dana kas kecil yang ada di pemegang dana kas kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isma Anjas Putra dari kelompok 4. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya, yaitu selanjutnya catatan akuntansi yang digunakan pada sistem dana kas kecil. Nah, pada sistem dana kas kecil ini mempunyai 3 catatan akuntansi yang digunakan. Yang pertama itu ada jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas ini adalah catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat pengeluaran kas dalam pembentukan dana kas kecil dan dalam pengisian kembali dana kas kecil. Dokumen sumber yang dipakai sebagai dasar pencatatan dalam jurnal pengeluaran kas ini adalah bukti kas keluar yang telah diberi cap lunas oleh fungsi kas. Nah, yang kedua itu ada register cek. Catatan akuntansi ini merupakan catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat cek perusahaan yang telah dikeluarkan untuk pembentukan dana kas kecil atau untuk pengisian kembali dana kas kecil tersebut. Yang ketiga itu ada jurnal pengeluaran dana kas kecil. Untuk mencatat transaksi pengeluaran dana kas kecil ini diperlukan jurnal khusus. Nah, jurnal ini merupakan jurnal sekaligus fungsi sebagai alat distribusi. Baiklah, selanjutnya penjelasan mengenai bagan alir dokumen sistem dana kas kecil. Yang pertama itu ada prosedur pembentukan dana kas kecil. Prosedur pembentukan dana kas kecil dengan impress system tidak berbeda dengan prosedur pembentukan dana kas kecil menggunakan fluktuasi sistem. Bagan alir prosedur pembentukan dana kas kecil digambarkan pada gambar di atas. Nah, pada gambar tersebut bagian utang mencatat pembentukan dana kas kecil di dalam register cek bukti kas keluar. Bukti kas keluar dilampiri dengan surat keputusan pembentukan dana kas kecil diserahkan oleh bagian utang ke bagian kasa. Berdasarkan bukti kas keluar tersebut, bagian kasa membuat cek atas nama dan pemegang dana kas kecil dan bukti kas keluar diserahkan kepada bagian jurnal setelah dibubuhi cap lunas oleh bagian kasa. Bagian jurnal mencatat pengeluaran kas dalam register cek. Yang kedua yaitu prosedur permintaan dan pertanggungjawaban pengeluaran dana kas kecil. Dalam impress system, pengeluaran dana kas kecil tidak
dicatat dalam catatan akuntansi. Oleh karena itu, pada gambar di atas tidak terlihat dokumen yang dikirimkan oleh pemegang dana kas kecil ke bagian jurnal untuk kepentingan pencatatan. Pemegang dana kas kecil hanya mengarsipkan dokumen permintaan pengeluaran kas kecil menurut abjad nama pemakai dana kas kecil. Jika pengeluaran dana kas kecil telah dipertanggungjawabkan oleh pemakai dana kas kecil, pemegang dana kas kecil mengarsipkan bukti pengeluaran kas kecil dilampiri dengan permintaan pengeluaran kas kecil dan dokumen pendukungnya. Dokumen-dokumen ini dikumpulkan untuk dipakai sebagai dasar permintaan pengisian kembali dana kas kecil sebesar sejumlah dana yang telah dikeluarkan. Kegiatan tersebut dapat sama-sama kita lihat pada gambar di atas. Yang ketiga yaitu prosedur pengisian kembali dana kas kecil. Permintaan pengisian kembali dana kas kecil dilakukan oleh pemegang dana kas kecil dengan menggunakan formulir permintaan pengisian kembali dana kas kecil. Dokumen ini dilampiri dengan bukti pengeluaran kas kecil dan dokumen pendukungnya diserahkan oleh pemegang dana kas kecil kepada bagian utang. Bagian utang kemudian membuat bukti kas keluar sebesar jumlah rupiah yang dicantumkan dalam permintaan pengisian kembali dana kas kecil. Bukti kas keluar pada lembar kedua diserahkan oleh bagian utang ke bagian kartu biaya untuk kepentingan pencatatan rincian biaya overhead pabrik, biaya administrasi dan umum, dan biaya pemasaran dalam kartu biaya yang bersangkutan. Bukti kas keluar dilampiri dengan dokumen pendukungnya diserahkan oleh bagian utang ke bagian kasa. Berdasarkan bukti kas keluar tersebut, bagian kasa membuat cek atas nama dan memintakan tanda tangan otorisasi cek. Cek diserahkan kepada bagian jurnal setelah dibubuhi cap lunas oleh bagian kasa. Bagian jurnal mencatat pengeluaran kas dalam register cek.